Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur selalu ada kesempatan bagi kami mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, terangilah dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Kidung Agung, pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, sampai pasal 7, ayat 1. Firman Tuhan. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah, ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu, seperti melihat tari-tarian perang? Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Putri yang berwatak luhur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu saya pernah mengenal ada orang pemuda yang sepertinya dia tidak bisa melihat ada gadis cantik. Bila ada, dia ingin mempunyai atau berpacaran dengannya. Memang dia dikenal sebagai playboy. Kalau dia bercerita, katanya ada beberapa pacarnya. Ada di kota A, ada juga di kota B. Bahkan di satu kota bisa beberapa. Mungkin di satu jalan, misalnya di jalan C, ada beberapa juga. Lain yang di gang D, dan lain lagi yang di gang E. Dasar playboy. Mengapa bisa begitu ya? Seperti tadi, dia tidak tahan bila melihat ada gadis yang cantik. Maunya dia pacari aja. Tapi entah kenapa, dia bisa juga ya. Tentu berbagai ucapan gombal dilakukannya agar si gadis tertarik. Artinya apa yang diucapkan itu adalah bohong, tidak tulus, tidak benar. Sebab bagaimana mungkin mengatakan aku sangat sayang hanya untukmu, tetapi itu dikatakannya kepada beberapa orang, bukan hanya kepada satu orang. Jadi tidak benarlah, tidak tuluslah itu. Semoga pemuda kita tidak mau meniru orang yang seperti itu ya. Nah, yang kita baca tadi yaitu firman Tuhan dari Kidung Agung pasal 6 ayat 12 sampai pasal 7 ayat 1 beda. Si pemuda atau si suami nampaknya sangat mencintai dan sangat tulus mencintai si gadis atau istrinya itu. Ia sangat mencintai. Dia mencintai bukan karena materi atau harta si gadis. Bukan cowok matre dia. Sebab kita tahu itu karena kemudian dia seperti kaget bahwa si gadis atau istrinya itu rupanya punya keistimewaan dari segi harta dan status sosial. Ketika ia berkata di ayat yang ke-12 tadi kita baca, tidak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Di sini nampaknya dia kaget melihat dan mengetahui bahwa gadis yang menjadi istrinya, yang dicintai itu luar biasa. Selain cantik, sopan,
berbudi, dan berwatak luhur. Sekali lagi, si pemuda atau si suami mencintai gadis itu atau istrinya itu bukan karena kaya atau berstatus sosial tinggi, tetapi karena memang cinta aja dia. Tetapi ternyata yang dicintainya itu luar biasa bagi dia. Maka dia sangat mencintai dan menyanjungnya. Karena itu, ketika ada orang lain yang ingin dan meminta untuk melihat dan memanggil lagi agar si gadis atau si istrinya itu datang untuk dilihat dan ditonton, maka si pemuda atau si suami protes. Dia keberatan. Memang mungkin dulu, khususnya bagi orang-orang atau bangsa-bangsa lain di sekitar Israel, ada semacam kebiasaan bagi si pemuda atau si suami mempertontonkan gadis atau istrinya kepada orang lain untuk dilihat kecantikannya. Tetapi memang itu tidak biasa di kalangan umat Tuhan. Karena itu tadi si pemuda atau si suami itu keberatan dengan berkata, tadi kita baca di ayat yang ke-13c, "Mengapa kamu senang melihat si gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang?" Si pemuda atau si suami sepertinya tidak mau kalau miliknya sebagai tontonan. Dia mau mengatakan bahwa dia untukku dan aku untuknya. Tidak ada yang lain. Itu bukan karena apa-apa, melainkan karena menurutnya ya hanya untuk mereka berdua saja. Jangan diganggu oleh yang lain. Ini memang penuh pujian dari sang suami terhadap istrinya. Diucapkan dengan ketulusan, bukan berpura-pura, karena menginginkan sesuatu, melainkan karena memang benar dia sangat mengasihi pasangannya itu. Sang suami melihat kecantikan istrinya dan memuji kecantikan istrinya itu. Memang tentu bagi dialah itu cantik ya, bukan bagi yang lain. Artinya konsekuensinya juga hanya bagi dia. Tetapi dia memang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dianugerahkan, yaitu istri atau pasangan yang diperolehnya itu. Maka dia memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan memuji pasangannya itu. Dengan memuji pasangan atau dengan menghargai pasangan atau dengan saling memuji sesama pasangan, maka dia mau memuji Tuhan. Sebab dia menerima pasangannya sebagai anugerah dari Tuhan. Maka kebaikan yang diterima dari Tuhan, yaitu pasangannya itu membuat dia memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ada hal yang sangat penting juga di sini, yaitu bahwa pujian dari sang suami terhadap istrinya itu bukan hanya kecantikan fisik, tetapi terlebih adalah karena ia putri yang berwatak luhur. Itu berarti sang istri itu tidak sombong, tidak angkuh, melainkan rendah hati, sabar, dan mau memperhatikan pasangannya. Apa yang dilakukan yang membuat pasangannya senang dan berbahagia dilakukan dengan tulus hati. Tidak menuntut, melainkan memberi dengan tulus dan dengan apa yang ada padanya untuk suaminya, yang tentu juga akhirnya untuk seluruh anggota keluarganya. Jadi yang dipuji itu adalah yang berbudi luhur atau berwatak luhur. Bukan hanya karena cantik wajahnya. Sebab kita tahu itu hanya sementara kan? Mana ada kecantikan yang tetap bertahan selamanya. Tetapi yang dapat bertahan atau dipertahankan adalah watak yang luhur itu. Yaitu yang mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang tahu tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan pasangan dan keluarganya.
Dengan demikian, memang hubungan yang baik dalam berkeluarga atau dengan pasangan masing-masing adalah hubungan yang saling memuji dan menghargai. Janganlah ada suami yang menyepelekan pasangannya atau sebaliknya. Melainkan haruslah saling melengkapi dan saling memuji. Mungkin bukan hanya karena benar-benar cantik atau gagah ya. Sebab sang suami tadi tidak mau kalau pasangannya itu ditonton orang lain. Jadi penilaian itu adalah penilaiannya sendiri. Artinya bagi dialah pasangannya cantik. Bagi yang lain mungkin tidak juga ya. Bagi si istri lah pasangannya itu gagah. Bagi yang lain mungkin tidak. Karena itu tadi kuncinya adalah saling menghargai dan saling memuji. Itu juga akan terus membangkitkan cinta dan kasih. Yang akhirnya mempererat kebersamaan dan kesatuan sebagai suami istri dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Nah sekarang cobalah memuji pasanganmu. Ada dia di sebelahmu atau jauh? Cobalah puji dan banggakan dia. Nikmatilah sukacita karena saling memuji. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yaitu kita memuji pasangan kita. Kita hidup berwatak luhur karena melakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk yang lain. Namun dampaknya tuh untuk pasangan juga. Supaya melalui apa yang kita lakukan, orang lain menikmati kebahagiaan. Terutama pasangan kita, anggota keluarga kita. Dan akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau membimbing kami dengan pasangan kami masing-masing. Bimbing kami terus hidup. Terus saling mengasihi, saling memuji, saling menopang, saling melengkapi. Sehingga kehendak-Mu dalam keluarga kami. Baik sebagai suami, sebagai istri, dan juga akhirnya dengan anak-anak kami. Berkatilah setiap pasangan, setiap keluarga. Supaya hidup memuji muliakan nama-Mu. Hidup rukun dan damai dan bahagia. Karena itu kami berdoa untuk mungkin ada pasangan yang mulai retak atau terganggu karena berbagai hal. Tuhan tolong mereka sadar bahwa Engkau mempertemukan dan menginginkan pasangan hidup dalam keluarga bahagia. Kami berdoa juga untuk mereka yang hendak mencari pasangannya yang masih muda. Pada saatnya mendapatkan yang sepadan. Sehingga hidup berbahagia dan membangun kehendak Tuhan dalam keluarga. Keluarga demi keluarga dalam satu persekutuan. Dan hidup berbahagia dalam masyarakat. Bahkan dalam masyarakat suatu bangsa. Sehingga kuat dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi. Supaya saling menopang, saling memperhatikan, dan memuji Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.